Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Prasetyo. Saya dari Prodi TI semester 7. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Perancangan User Interface, Visitasi, Evaluasi, dan Report pada aplikasi ESPMI Fasticom Unsik. Langsung ke latar belakang. Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga diperlukan adanya SPMI dalam suatu perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal atau SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. SPMI perlu diterapkan pada setiap fakultas di Universitas Sains Al-Quran untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Pentingnya SPMI dalam proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah agar tercapainya segala aspek dalam seluruh indikator standar nasional pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Fasticom Unsik melakukan upaya pencapaian standar nasional pendidikan dengan dibuatnya perancangan user interface, visitasi, auditor, dan report pada aplikasi ESPMI Fasticom Universitas Sains Al-Quran. Tujuan dari kerja praktek: pertama, membangun sistem penjaminan mutu internal Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran berbasis web. Kedua, membuat rancangan user interface auditor pada ESPMI Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Sains Al-Quran. Manfaat bagi Fasticom Universitas Sains Al-Quran, dibuatnya ESPMI ini diharapkan dapat memberikan feedback pada implementasi sistem penjaminan mutu internal sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan mutu Fasticom di masa mendatang. Bagi penulis, yaitu menambah wawasan tentang penjaminan mutu dan ESPMI dan juga mengaplikasikannya. Batasan kerja praktek. Batasan kerja praktek dalam hal ini adalah pengolahan data dalam pembuatan data berhubungan dengan akademik mahasiswa dan juga dosen. Visi, misi, dan tujuan instansi. Visi: menjadi pusat unggulan teknologi yang transformatif, humanis, dan Qurani di tingkat regional pada tahun 2031. Misi: melakukan kajian teknologi yang bersumber pada ilmu-ilmu Al-Quran dan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan teknologi. Menjadikan sarjana ahli media teknik atau komputer yang handal, kreatif, dan inovatif yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran. Menyiapkan sumber daya manusia atau SDM siap pakai yang humanis dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Meningkatkan integritas kepribadian lulusan dan etika profesional yang berakhlakul karimah. Tujuan: menghasilkan teknologi yang canggih tanpa meninggalkan norma-norma Al-Quran. Menciptakan proses pembelajaran yang dinamis, progresif, dan kondusif dalam suasana ilmiah dan Qurani yang nyaman. Mewujudkan lulusan yang kompeten di bidangnya dan menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidangnya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam wawasan keilmuannya. Mewujudkan lulusan yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan lulusan yang profesional, ulet, jujur, amanah, dan memiliki akhlakul karimah yang terpuji sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jadwal kerja praktek pada bulan Desember minggu pertama sampai minggu ketiga adalah pengumpulan data. Selanjutnya dari bulan Desember minggu keempat sampai Januari minggu kedua yaitu analisis dan perancangan. Untuk pembuatan UI yaitu dimulai dari Januari minggu ketiga sampai dengan Februari. Langsung saja ke tampilan. Untuk tampilan login adalah seperti tersebut, yaitu dengan cara memasukkan email dan memasukkan password. Jika Anda belum pernah memiliki akun, maka Anda harus mendaftarkan atau klik buat akun. Ketika buat akun, Anda harus memasukkan nama, alamat email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Setelah itu, klik buat akun. Setelah masuk, Anda akan masuk ke tampilan menu profil. Di dalam menu profil terdapat nama, email, dan nomor telepon. Di dalam menu profil juga dapat diedit. Seperti tersebut tampilannya. Lalu kita masuk ke halaman atau tampilan data tim auditor. Di dalam data tim auditor ini untuk menambah data tim auditor yaitu dengan cara klik tambah, lalu mengisi NIA, nama, lembaga akreditasi, jenis kelamin, instansi, dan juga jabatan. Setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan maka akan terdaftar di dalam kolom data tim auditor.
Setelah itu kita juga bisa melihat detailnya dengan cara klik detail. Selanjutnya kita masuk ke tampilan visitasi. Di dalam tampilan visitasi ini terdapat periode visitasi, yaitu mengisi periode tahunan pembelajaran. Setelah itu, setelah kita memasukkan periode visitasi, maka kita akan masuk langsung ke dalam standar mutu kompetisi kelulusan, yaitu dengan cara mengisi substandar mutu. Di dalam substandar mutu terdapat beberapa indikator. Jika sudah terpenuhi maka klik ya, dan jika belum maka klik tidak. Selanjutnya kita juga bisa menambah tambahan keterangan atau file pendukung untuk substandar mutu. Setelah mengisi substandar mutu, hasil dari mengisi visitasi tersebut kita bisa lihat di tampilan dash evaluasi. Kita pertama memilih ban PT atau SPM Fastikom. Di sini juga terlihat kita sudah mengisi bagian kemahasiswaan. Selanjutnya kita klik bagian kompetensi lulusan kemahasiswaan. Di dalam tersebut terdapat periode, lembaga akreditasi, standar nasional, dan jumlah standar mutu. Selanjutnya yaitu bagian terakhir, yaitu report. Report adalah hasil rekap dari keseluruhan visitasi dan dash evaluasi. Bisa dilihat tampilannya. Ya, yang terakhir adalah tampilan logout, yaitu atau keluar. Kita bisa klik ke menu profile, lalu pojok kanan atas kita bisa klik keluar. Kesimpulan, telah dibuatnya UI atau UX aplikasi berbasis website sistem penjaminan mutu internal atau SPMI di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dengan adanya SPMI tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.